Dengan kondisi dunia yang tidak stabil ini, persaingan, kompetisi pendidikan umum, dan ekonomi adalah salah satu penyebab mengapa orang-orang banyak yang mengalami gangguan mental. Basic orang-orang terkena gangguan mental bisa berupa dari trauma masa kecil, bullying, keluarga yang tidak mendukung, serta faktor lainnya. Pergi ke psikolog atau psikiater tak ada salahnya. Mari kita mulai memperhatikan kesehatan mental dan menjalani treatment hidup sehat. Dan kita lawan bersama-sama untuk tidak memberi stigma atau judgement kepada orang yang memiliki gangguan ini. Halo, shalom. Perkenalkan, nama saya Kurs dan saya adalah penyintas gangguan mental. 2011 saya didiagnosa memiliki dissociative identity disorder atau dalam bahasa umumnya adalah kepribadian ganda, dan di tahun 2020 ini saya mendapatkan diagnosa saya yang baru, yaitu dissociative amnesia. Perjalanan yang cukup panjang menempuh hal-hal. Saya harus bisa menerima kondisi di mana bahwa saya adalah bagian daripada penyintas gangguan mental tersebut, karena pada waktu itu permasalahan tentang kesehatan mental semua orang atau beberapa orang ya, mohon maaf, sulit sekali untuk memahami. Yang ada malah jatuhnya menjadi judgement atau suatu penghakiman, dan atau suatu hal yang menjadinya dijadikan bullying, seperti mengatai kamu adalah orang aneh, orang gila, atau orang-orang yang lain. Ya, kesehatan mental, kita semua harus sehat secara mental, bukan hanya untuk perorangan saja, tapi untuk semua orang. Dan dimana kesehatan mental sendiri itu akan mempengaruhi permasalahan pada fisik kita. Jadi obatnya adalah, kalau bukan obat untuk pengobatan secara medis fisik saja, ya secara psikis pun perlu gitu. Sesungguhnya semua orang itu mencari perhatian ya kawan-kawan. Semua orang, bukan hanya penyintas gangguan mental saja. Tapi banyak caranya, yaitu bagi pengidap orang-orang yang memiliki gangguan mental adalah mereka melampiaskannya dengan sesuatu hal yang bisa dibilang adalah seperti self-harm. Self-harm adalah salah satu bukti di mana seseorang tersebut mampu mengekspresikan dirinya atau melepaskan emosi dalam dirinya dengan melakukan self-harm. Sebagai apa? Sebagai pembuktian pada orang-orang bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Oh tentu, bahkan bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Tapi untuk terkhusus Indonesia sendiri masih sangat kurang sekali kepedulian tentang kesehatan mental. Makanya karena apa? Kebanyakan orang-orang itu takut untuk pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater. Karena apa? Karena takut mengalami atau mendapatkan stigma, yaitu sebagai orang gila atau orang yang tidak waras. Padahal kesehatan mental itu sangat penting untuk kita. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup. Dan Indonesia, lebih tepatnya pemerintah tersebut pun belum mampu mengkampanyekan tentang hal-hal kepedulian terhadap kesehatan mental. Mereka hanya fokus kepada urusan kepentingannya saja. Masih belum cukup baik, karena yaitu semua orang masih takut dengan yang namanya judgement dan stigma. Untuk saat ini yang saya pribadi alami sebetulnya udah cukup setara dengan pengobatan kesehatan fisik ya.
Bahkan sudah ada BPJS. Lain cerita pada waktu tahun 2011 ketika saya mengalami DID dan mendapatkan diagnosa itu, terus saya harus pergi ke psikolog, saya harus pergi ke psikiater, terus saya menjalani kemoterapi dan lain-lain. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi untuk hal ini, untuk sekarang pergi ke psikolog itu sudah bisa diakses dengan menggunakan bantuan BPJS. Harapan saya sebagai penyintas gangguan mental, saya minta pada semua orang untuk berterus terang atau jujur terhadap apa yang sedang dirinya alami. Yang kita perlukan adalah membangun ruang-ruang aman atau safety house agar semua orang bisa merasakan energi yang positif, semua orang bisa merasakan kenyamanan. Karena yang saya tahu, semua perasaan itu valid, semua perasaan itu benar adanya, dan semua perasaan itu punya hak untuk dikeluarkan berupa dengan ekspresi apapun. Misalkan dengan ekspresi menulis, menggambar, berinteraksi dengan orang lain, atau misalkan menjalani curhat, keterbukaan dengan orang lain. Salah satunya adalah ya dengan berkomunikasi. Itu pesan saya juga. Satunya lagi, minta pada semua orang, ayo kita ciptakan kepedulian bersama-sama, ayo kita ciptakan ruang yang sehat, ayo kita bangun segalanya dimulai dengan komunikasi yang baik. Seperti itu. Salah satunya saya adalah orang Bandung dan saya sekarang tinggal di Jogja. Berat badan saya naik tembus sampai nambah 5 kilo karena saya merasa di Jogja saya mendapatkan support system. Saya mendapatkan energi yang baik, saya mendapatkan caregiver yang baik, dan mereka adalah orang-orang yang peduli. Yang saya harapkan adalah seperti itu dimanapun kalian berada. Senang bukan rasanya bila melihat semua orang bisa menyampaikan perasaan mereka tanpa takut dikucilkan karena penyakitnya. Maka dari itu, sama-sama kita berjuang untuk dapat menciptakan lebih banyak ruang bagi mereka. Seperti salah satunya Ruang Gulma yang berada di Yogyakarta. Aku, kamu, dan mereka berhak bahagia.